sosok sama kayak orang yang satu ini semangat terus untuk datang ke Detik Sore untuk memberikan literasi finansial kepada Oh, masyarakat investasi Indonesia. wow, Siapa langsung lagi dan saja. siapa bukan? Tidak lagi. Dia Tidak adalah bukan. Baru itu tidak lagi, tidak bukan. Ini dia Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari dari Investasiku. Halo Detikers, selamat sore. Selamat Mas, sore Mbak. dengan apa Tinggi, outfit blazer pink. Blackpink. Oh, Blackpink. Tereret, teret, teret, Kenapa teret. memilih outfit pink lagi pink hari ini Mbak Sheryl? Karena ini kombinasi antara investasiku dan kondisi IHSG. Dan ternyata Oh. benar, sudah closing nih IHSG-nya. Betul. Ditutupnya merah muda seperti outer saya. Oh, ditutupnya merah muda Udah ya. hijau lagi. Jadi hijau ya dia ujung-ujung ya Mbak ya? Wah, berarti Iya, besok iya, saya iya, pakai iya. outfit hijau. Oke. Tapi bisa begini ya, ini adalah satu kondisi yang aku baru lihat loh, bahwasannya Iya, ini dia merah kecil. sedikit warna-warni, nggak kayak kue lapis banget sih. Kalau kayak kue lapis kayaknya ngeri ya. Maksudnya kayak fluktuasinya terlalu tinggi. Tapi ini kita dibuka dengan tipis-tipis merah, habis gitu ada hijau, habis itu merah, ada Betul. hijau panjang. Di penutupan sempret. Hijau lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Oke, nah kalau kita cermati, memang bursa saham global Amerika dan Eropa tuh di akhir pekan kemarin hijau royo-royo. Tapi kalau tadi IHSG kita lihat ada respon negatif nih terhadap rilis data ekonomi Indonesia, yaitu neraca cadangan devisa Indonesia. Ini yang ternyata turun dibandingkan periode bulan Agustus ya. Jadi tapi meskipun turun di 149,9 miliar US dollar periode September ya, tapi ini masih di kisaran rekor tertingginya gitu. Dan ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang kuat karena cadangan devisa ini kan dipakai juga untuk menstabilkan nilai tukar ya. Apalagi dengan adanya konflik perang di Timur Tengah, di mana orang banyak yang mengincar safe haven seperti emas, indeks dolar ya, dolar Amerika. Ini membuat rupiah riskan untuk kembali volatile dalam jangka pendek alias melemah. Kita lihat hari ini rupiah ke 15.600. Kemarin kan 15.400-an kayak gitu. Tapi kalau dari bursa regional Asia di sore hari ini hijau aja dari pagi. Kecuali ya Indonesia. Indonesia yang sempat melemah, tapi kita bersyukur endingnya hijau tipis ya, 0,11% kayak gitu Mas. Nice. Mbak, ini kan hari ini adalah hari di mana tepat 1 tahun setelah Israel pertama kalinya mengirimkan serangan betul. ke Iran. Gaza, ke Palestina ya. Refleksi sedikit dong Mbak, 1 tahun setelah ada konflik Timur Tengah yang baru ini. Sebenarnya konfliknya udah lama, tapi ini berawalnya dari serangan 1 tahun yang lalu ya, yang sekarang ini. Sejauh apa sudah mempengaruhi pergerakan di pasar modal Mbak? Oke, karena memang ini sudah dari zaman sejarah ya, perangnya ini. Awalnya market nggak terlalu surprise seperti Karena kayak itu it's ya. just another Iya, war karena gitu ya. udah biasa gitu ya. Tapi semakin lama kok dicermati bukannya semakin mereda, malah semakin panas nih, seperti itu. Lalu juga sekarang masyarakat jadinya mulai terganggu, apalagi di area-area negara-negara di sekitar Iran ya, kayak di daerah Uni Emirat Arab seperti Dubai contohnya. Dia biasanya menyambut akhir tahun, Desember, Januari, mereka tuh di Dubai ada sale besar-besaran. Sehingga dia juga mengharapkan pemasukan negara, ini kita bicara di Dubai dan negara Uni Emirat Arab ya. Mereka mengharapkan adanya nih kenaikan wisatawan dari luar negeri.
Lalu mereka juga akan sale besar-besaran. Mereka kan terkenal dengan produsen barang-barang branded juga ya di sana. Nah, tapi dari berita akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini, seiring memanasnya tuh misil yang saling berbalas-balasan antara Israel dan Iran, bahkan penerbangan dari Dubai mau ke Inggris dan ke beberapa negara Eropa tuh sampai di cancel total. Jadi itu bahkan juga muncul berbagai pemberitaan keraguan masyarakat kalau mau berwisata, mau datang ke negara Uni Emirat Arab. Nah itu kan udah mulai membuat gerah nih negara-negara di sekitar. Ibaratnya tetangga lagi berantem. Ya tetangga lain ikutan kena dampak gitu ya. Kalau ya berantemnya agak santai, apalagi bisa musyawarah, bisa disamperin Pak RT, Pak RW, bubar gitu. Tapi ternyata ini makin lama makin besar sampai bakar-bakaran, lempar-lemparan. Itu kan mengganggu ya negara-negara sekitar. Sehingga ya seiring mengganggu pariwisata, perekonomian juga dikhawatirkan lambat laun akan berpengaruh ke negara-negara sekitar yang konflik kayak gitu. Lalu dua negara ini juga produsen minyak global nih, ya Iran khususnya ya. Nah ini juga banyak analis dari politik yang menilai ketegangan ini tuh setara sama perang Teluk di awal tahun 90-an seperti itu. Dan dikhawatirkan ini akan mengganggu tren disinflasi di Amerika dan di Eropa. Karena harga minyaknya jadinya kayak di akhir pekan lalu aja udah naik 5% ke 77 US dollar per barrel. Padahal dari pekan sebelumnya masih sempat tuh menyentuh level 69-68 US dollar per barrel. Jadi dengan semakin panasnya, apalagi nggak berkesudahan, banyak memperkirakan harga minyak bisa kembali lagi ke 90 US dollar per barrel. Dan ini bisa efeknya ya bisa membuat The Fed mikir-mikir lagi nih yang tadinya udah semangat, yang udah optimis untuk memangkas suku bunga. Wah, inflasinya naik lagi misalnya, karena harga minyak kan naik juga, harga energi naik juga. Biasanya kenaikan harga komoditas minyak itu akan diikuti juga sama komoditas substitutnya seperti gas alam, lalu juga batu bara ya, dan teman-temannya gitu. Jadi membuat segalanya jadi lebih mahal, jadi inflasi kayak gitu. Padahal perekonomian global ini juga masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid kemarin. Jadi membuat semakin kompleks lah ya kegalauan di perekonomian global dengan adanya perang ini. Artinya it would have been better kalau misalnya konflik itu nggak ada ya buat pastinya. Pada akhirnya. Apalagi dari sisi korban juga, wah luar biasa itu korban jiwanya. Tapi kalau ngelihat ketahanan market kita Mbak, dalam 1 tahun ini setelah serangan itu, sepertinya Indonesia masih punya resilient yang cukup tinggi ya terhadap goyangan dari luar ini. Kalau misalnya kita lihat grafik kan dari setahun yang lalu, persis tahun yang lalu, itu ISG berhasil merangkak naik gitu. Grafiknya tuh naik ke atas dari level 6.000-an terbawahnya sampai sekarang udah di 7.500-an gitu, bahkan sampai ke 7.900. Apa sih yang bikin market kita tuh masih bisa tetap confidence, Pak? Oke, nah memang returnnya IHSG dibandingkan negara-negara lain di Asia Pasifik ya cenderung yang paling tertinggal seperti itu. Valuasi kita juga termasuk yang paling murah, meskipun tidak semurah Shanghai. Lalu secara return, secara year to date kita sudah naik 3%. Year to date, secara 1 year, 1 tahun, sudah naik 7,3%. Ini sudah sedikit lagi di rata-rata pertumbuhan IHSG itu di 10%-an dalam 10 tahun terakhir. Nah, jadi kita cermati, Indonesia kan ini juga negara produsen komoditas ya. Jadi meskipun harga batu bara tuh sudah mulai meredup, memang tidak setinggi tahun 2021 waktu lagi jaya-jayanya, tapi tetap aja masih relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi, sebelum adanya perang Rusia dan Ukraina. Gitu. Nah, dengan kenaikan harga minyak, ya memang awal-awal perang si Israel menyerang Iran tahun lalu itu kan harga minyak sempat meletup ya, tapi akhirnya stabil lagi sesaat.
Lalu akhirnya sampai sekarang lagi jadi volatile, naik turun, semakin tinggi misil dan serangan roket drone tanpa awak itu semakin terbang juga nih harga minyak dan komoditas energi. Nah kita kan Indonesia nih punya pengaruh yang besar dari ekspor komoditas seperti batu bara, gas dan komoditas-komoditas lain juga termasuk CPO, meskipun CPO nggak terlalu signifikan. Jadi itu sebenarnya ya sentimen positif gitu. Di sisi lain ada juga sentimen negatifnya. Kalau harga emasnya terlampau tinggi di atas budget pemerintah, itu kan membuat pemerintah kita bisa jadi defisit. Karena kita juga net importer minyak buat bahan bakar. Kayak gitu. Kita ekspor minyak mentah, tapi kita beli dengan harga yang lebih mahal lagi, impor dari luar. Seperti itu. Jadi ada blessing in disguise-nya, tapi juga tetap ada ya campur aduk sentimennya kalau ke Indonesia. Lebih ke positifnya sih, karena kita produsen komoditas. Tapi kalau ke negara yang tidak produsen komoditas, nah itu sentimennya nggak bagus. Misalnya contohnya kayak Jepang, itu dia masih merah. Makanya sampai nurunin suku bunga ya? Iya, sampai terus-terusan harus turunin suku bunga. Lalu nilai tukarnya sampai diturunin juga luar biasa. Sampai akhirnya terjadi fenomena carry trade kayak gitu. Oke, mungkin salah satu yang dalam tanda kutip menyelamatkan kita juga karena memang kita punya banyak ya kita bisa bertahan sendiri lah ya dengan komoditas-komoditas yang kita punya gitu kali ya Mbak ya. Iya, kita juga kan negara yang kaya ya. Produsen banyak hal. Kaya soalnya sebar. Kayak untuk soft komoditas tuh kayak bahan pokok ya. Atau hard komoditas kayak logam seperti itu. Jadi benar kalau kata Kus Plus tuh kolam susu. Betul banget. Bukan lautan. Kayu dilempar, bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan akar. Batu. Jadi gitu. Tanaman tuh. Kita harus nanya sama orang tua, soalnya cuma dia yang tahu liriknya lengkap. Soalnya aku kayak yang mana ini gitu. Aku tahu kalian pura-pura nggak ingat aja liriknya, sebenarnya ingat kan? Aku tahu cuman bagian itu depannya aja, bukan lautan gitu. Betul. Tapi ya itulah kenapa kita harus cinta dengan produk-produk Indonesia yang bisa ya. Ya kan? Produk Indonesia. Kalau bisa ya maksudnya kalau nggak ada substitutnya gitu kan ya udah nggak apa-apa menggunakan produk dari luar atau impor. Tapi kalau misalnya yang kayak untuk daily life lokal aja lah. Iyalah, lebih berdaya tahan kalau misalnya kita ngandelin produk dari dalam negeri. Muter duitnya juga di Indonesia lagi juga. Benar sekali. Kita balik ke ISG lagi yuk. Ini setelah hari ini ditutup cukup cukup baik lah ya dengan berhasil kembali ke zona hijau walaupun tipis saja. Untuk besok kira-kira akan seperti apa ISG berlangsungnya Mbak Sheryl? Oke. Nanti malam ini ada banyak komentar dari para pejabat The Fed ya. Jadi ada komentar dari anggota FOMC si Mr. Bowman, ada Mr. Neil Kashkari, ada juga dari Mr. Bostic. Wih, banyak yang komentar ada 3 komentarnya nanti tengah malam sampai subuh. Nah ini jadi apalagi nanti di akhir pekan ini hari Jumat itu ada data inflasi Amerika. Ini yang sangat dicermati sama pelaku pasar. Nah kalau untuk besok kita cermati IHSG masih ada potensi rebound. Karena meskipun ya masih ada sentimen perang, masih ada ketidakpastian dari data ekonomi Amerika, tapi kita lihat sentimen positif dari sektor teknologi ini masih bisa lanjut di esok hari. Wih, teknologi. Teknologi hari ini jadi top leader secara sektoral. Luxury ya? Teknologi enggak juga, karena rahasianya ada di kenaikan harga Bukalapak yang sampai auto reject atas 25%. Ngeri banget. Sama MTech. Karena MTech tuh punya kepemilikan 25% di Bukalapak. Jadi konon bersama-sama ya mereka merangkak naik. Betul. Konon Bukalapak nih ada rumor akan dibeli sama Temu, e-commerce-nya China. Tapi kata Kemenak tuh belum dapat izin.
Betul, biasanya kan gitu. Pasar modal digerakkan sama rumor. Yoi, butiran Apalagi debu. kalau yang market cap-nya mid to low, itu Iya. lebih mudah di drive sama rumor. Seperti itu. Oh. Jadi kita lihat sentimennya akan lebih jalan. Besok kita lihat di MTech, karena MTech naiknya nggak sampai setinggi Bukalapak yang sudah arah. Jadi kemungkinan akan menyusul. Seperti itu. Alright. Padahal di minggu-minggu kemarin teknologi belum sempat kedengeran tuh ya akan naik. Betul, Sekarang apalagi di justru- hari Jumat kemarin, indeks teknologi Nasdaq di Amerika tuh memimpin penguatan. Justru hampir 2%. Karena tersulut sama data tenaga kerja Amerika yang bagus. Baiklah, kita nantikan sentimen-sentimen itu kira-kira akan berpengaruh seperti apa ke pembukaan pasar besok. Besok kita nantikan bersama pembukaan pasar, tentunya saksikan di YouTube-nya Investasiku Nah, dari jam 8.30 pagi, dan untuk nutupnya kita saksikan bersama di Detik Sore. betul ya. Jadi ini lengkap, paket lengkap juga ya. Biar kita, Tentunya. ya sebenarnya nggak masalah juga nggak sih? Nah aku sekalian nanya, nggak masalah nggak sih? Atau mungkin it's a big problem kalau kita terpengaruh dengan rumor? Karena kan kayak, wow, lagi seru nih gitu, kayak satu perusahaan ini akan disuntik dana dari sini, dah langsung. Nah, Tahu nggak itu yang di Ada Instagram gue. sound Iya. itu yang Tahu. dah. Oke, kita berangkat ke sini gitu. Biar Goyang Fadal. buru-buru ke sana menyamankan posisi misalnya gitu. ya memang rumor kan bisa dimanfaatkan juga sama big money, sama investor pengendali yang mau exit. Wah, mumpung nih lagi harganya tinggi nih, gue exit dengan harga yang lebih tinggi, bisa, itu ada kemungkinan. Tapi bisa juga kalau rumornya itu masuk akal, apalagi kita juga tahu Tokopedia kan sudah duluan ya join sama TikTok Shop. Ada kemungkinan juga memang Bukalapak akan nggak mau kalah dong, pasti dia juga cari dong pesaingnya kayak gitu. Kita lihat itu sih masuk akal juga seperti itu. Semoga ya sustain aja sentimen positifnya, dan bukan sekedar rumor, semoga bisa jadi kenyataan. Benar. Gitu. Untuk beli dan jualnya atau seperti apa sikap dari kita, kayak kata Pak Firman, ditentukan lewat wisdomnya kita. Wah, cakep. Wisdom teeth. Wisdom teeth. Alright, terima kasih banyak Mbak Thank you, Mas. Sheryl. Thank you, Terima Mbak. kasih banyak Thank Mbak you, Sheryl Detikers. pencerahan sore hari ini. Besok kita ketemu ya.